Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Sahur Pak, Bu, sahur. Sedaya mawon monggo wancine sahur. Kabeh jo lali do sahur. Hey! Oh, hey! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara sahur ta acara dagelan saiki. Sampeyan ki ya. Iso dikek ngomong iki. Apa tau tumen nggih jilbab kok kesetanan nggih. Lah iya, sik. Nah, wis. Ya, tentunya masih bersama saya Cak Jokliti. Nanda Desita. Saya Jok Luduk. Kita ketemu dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Ayo dulur, ayo sahur jadi. Coba Bu, kita ulang lagi yang lebih semangat, coba. Lebih penuh dengan tekanan nggih. Gitu nggih. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Ya, luar biasa. Yang dari grup A sudah. Sekarang grup dari grup B. Coba. Aku ini ngelokno, soalnya sepuh-sepuh kok aku alat. Tambah Ya, gak iya, rapi-rapi aku suwi-suwi lagi ngelokno ibu-ibu iki. Lambe aku ket mau wis kudu ae. Malah muga-muga oleh wahyu dari beliaunya jenengan sampean ngantek sepuh. Amin. Nanti sepuh rondone. Sahur. Coba, ibu-ibu yang dari sini coba. Ayo, yang B silakan. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur. Nambah Sayure. Nambah sayure. Ibu-ibu dari mana, Bu? Loh, Manuan City ini? Iya. Masya Allah. Tanggamu? Tanggaku cidek banget. Oh, sampe di Manuan. Bar Manuan terus di. Bar Manuan kurungan. Terus hari kurungan didol. Nah, biar gak didol kabeh manuke iki mau. Iya. Maksudnya oma sing nang manukan iki. Jadi kudu tetep ngisi bensin terus-terusan. Ya. Biar tetap semangat. Betul. Jangan lemes ya, Bu ya. Ya. Jadi sahurnya pakai Mina. Sahurnya gaya Pertamina. Enggak. Lek sahur gaya Pertamina iki lho apa-apa dibong lho. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau mau sahur naik kendaraan, mampir dulu di Pertamina. Pertamina apa? Energizing You. Dan kalau meleng kagem ibu-ibu jamaah. Nggih. Tapi sebelumnya ini ibu-ibu jamaah saking pundi, Bu? Manuan City. Oh, sama Manuan nggih. City semua. Sama nggih. Sama. Oh, gitu. Ibu saking Manuan. Bareng asma sinten, Bu? Bu sinten? Oh, Bu ini Taufik. saudaranya Hidayah, Bu Taufik Hidayah. Iya. Bu Taufik kuwi enek variane. Gimana? Bu Taufik. Ya. Bahasa Inggrisnya W kuwi W. W terus? Abjad baru W kuwi mesti X. Ya. Saya mengucapkan I miss you kepada sayangku Ibu Taufik. Ternyata pinter bahasa Inggris gitu. Loh, bahasa aku neng Inggris 2 tahun. Coba, ayo aku cinta kamu. I love you. I love you too. Enggak. Coba. Mah ngapusin gimmick. Enggak, kalau bahasanya keluar apa? Keluar tuh out. Kalau masuk? In. Kalau keluar masuk? Keluar masuk. Out in. Kalau bola itu apa? Ball. Bola menyentuh tangan? Handsball. Oh. Pak neng Inggris 2 tahun. Itu ya? Iya. Kalau bola keluar? Outball. Kalau penyakit ambeien? Double.
Apa enek? Bahasa Inggrisnya penyakit TB. Saya mas. Iki lho Dulur. Ibu iket mau miring ae. Lambungnya bermasalah ya, Bu. Tenang. Lali. Oh, enggak lali kan? Nah. Kalau lambungnya bermasalah, mudah-mudahan ibadah puasa jangan sampai terganggu, Bu. Karena lambung. Gangguan lambung mulai dari mual, kembung sampai perih ke ulu hati, maka dari itu selalu sedia Promak Herbal. Karena obat gangguan lambung herbal nomor 1 di Indonesia dengan bahan herbal lebih hangat, puasa jadi nyaman. Promak Herbal Bahan dengan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Nah, biasanya kalau kita sembahyang itu sampai niki kebutuhan apa kewajiban? Ya lah aku kebutuhan. Kebutuhan. Ya lek pas butuh rezeki no sembayang, terus eling karo Gusti Allah, terus nyuwun ngono aku. Lah kok nek pas diparingi rezeki? Ya alhamdulillah. Masih sholat? Ya, lali sih, biasanya lali ya biasanya. Lali. Oh, majnun niku jenenge. Jenun. Tapi sebetulnya kalau ibu-ibu ini sholat kebutuhan apa kewajiban? Wajib. Tapi kebutuhan Tapi dan malah kewajiban. gara-gara sholat aku malah bingung kok. Kenapa? Orang tuh biasanya gara-gara sholat tuh jadi nyaman hatinya. Iya. Karena di rumah saya itu satu RT itu musola 4. Oke, terus? Kiwa, tengen, lor kidul, etan kulon iki musola. Akan terus? bingung sholat neng dia Nah, akhirnya. terus akhirnya? Akhirnya aku menang golek sedina sing tak nggo ben ademne ati nganton pikir, musola ndi sing tak sholati aku. Nah, terus? Akhirnya ketemu hidayah. Akhirnya enggak sholat aku. Enggak sholat, sholatnya lihat tempat di mana nggak saya boleh sakit. gitu. Gitu. Sesuai dengan tema hari ini, Apa? sholat ini sebagai kebutuhan, Tuhan atau bukan sekedar kewajiban. kewajiban. Kita langsung tanglet aja. Iya. Sama Abah. Iya, loh. Kira-kira sholat kita kayak gimana? Iya. Apa cuma angger butuh? Apa memang harus wajib? Wajib, itu. Langsung saja ibu-ibu manuan nggih. Iya. Suaranya kok lemes banget manuan Siti padahal manuk iki. Ngawur wae iki manuk nek sing manuk cucak rawa ape. Iki wis manuk kontol iki. Ono suarane. Iya, Nek gak gagap. Ngono ya. Langsung saja kita timbali bareng ya, Bu. Al Mukarram sinten? Gus Miftah. Sholatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Yang di studio dari mana tadi? Manuan, Pak. Manuan. Berarti sekampung cowok semua. Loh kok sakit, Pak? Manuan. Manuan kok wedok iki. Lah nggih. Oh, ternyata wong wedok sing seneng manuk. Tapi ya biarpun bagaimana seorang wanita adalah ibu negara. Terus? Iya. Iya toh? Kalau wanita itu ibu negara. Ibu negara. Atau tiang negara. Tiang negara. Lek wong lanang tiang jaler. Berarti Kamu tahu bedanya tiang jaler sama tiang listrik? Napa? Bedanya apa, Pak? Itu, tiang listrik madangi, tiang jaler metengi. Artinya ngaji lah. Ngaji. jenengan ngertos tiang listriknya teng pundi? Pundi? Teng manuan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita sudah tidak asing bahwa berbicara dengan sholat ya nggak asing lagi gitu. Karena apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 hal perkara. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat. Kemudian kedua bahwa iqamis sholah, mendirikan sholat. Nah, artinya semua orang tahu bahwa sholat itu memang hukumnya wajib. Tapi dalam aspek yang lebih lanjut bisa kita lihat bahwa banyak orang Islam yang ketika melihat sholat hanya sebagai sebuah kewajiban itu menjadi beban. Menjadi beban. Seolah-olah dia melaksanakan itu ya karena perintah. Sehingga dia menganggap sholat itu sebagai problem. Padahal sholat itu didesain sebagai sebuah solusi. Kenapa? Karena hadirnya agama itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai solusi. Nah, ketika menganggap sholat ini hanya sebagai sebuah kewajiban, jatuhnya apa? Kita melaksanakan sholat hanya karena diperintah.
Seolah-olah kalau tidak diperintah kita tidak mau sholat. Padahal kalau kemudian kita mau hitung-hitungan dengan Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika engkau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga kemudian disinilah kita menganggap bahwa penghambaan diri kita kepada Allah dalam wujud sholat itu bukan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah kebutuhan. Saya melaksanakan sholat karena saya butuh untuk sholat. Sama halnya ketika saya sering ditanya, kok Gus Miftah itu masih rajin puasa itu kenapa? Karena saya butuh puasa. Maka puasa saya itu enjoy, Bu. Kan saya puasa Daud nih. Dan puasa Daud saya bukan nazar, tapi karena seneng. Sehingga satu saat ketika ada orang terpaksa saya harus membatalkan puasa saya juga enjoy. Kalau puasa itu nazar, maka menjadi wajib. Kalau menjadi wajib berarti saya tidak boleh membatalkan. Makanya puasa saya itu enjoy. Artinya enjoy itu hari itu pas saya pulang ke rumah pas dalam keadaan puasa. Kok istri minta, oke, ya, nggak usah pikir panjang. Ya karena bukan nazar itu loh. Loh daripada saya mengecewakan istri saya, nah, puasa sunnah loh ya itu loh. Beda dengan puasa wajib. Karena saya puasa Daud, Bu. Termasuk bulan Ramadan ini saya juga Daud, Bu. Daud apa, Bah? Ya puasa Daud. Sehari puasa sehari enggak. Ya ora goblok. Niki lho. Apa suaramu kaya suaraku lho, ya? Saya juga punya istri dan juga puasa istri Daud sih gitu loh. Maksudnya apa? Hari ini istri ini, besok istri itu. Iya. Yang jelas bukan dari manuan. Nah, wis tua-tua kayak gini wah. Bu Taufik terus mau wencep. Ampun samar, Bu. Menawi Gus. Tadi kan si Nanda tanya, kenapa Iya. Bu Taufik tanya begini terus? Sebab Kaboten ngangkat gelang gowo gitu gelangnya. Nah, Wah, ditutupi. langsung dengar. Ngopo ya yuk? Aku tahu kenapa kamu duduk di sana. sebab apa, Bah? Biar supaya lebih jelas menatap aku. Bang. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali setelah Anda menatap Gus Miftah di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu, nambah barokah. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan. Tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal,
yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Gus Miftah, ayo dulur, nambah berkah. Kan aku tadi udah bilang kan, Nina pusing karena Bayu. Pertamina, energizing you. Hai ibu-ibu. Hai. Hai ibu-ibu Manuan. Hai. Coba jawabannya kayak Manu. Cicit. Hai ibu-ibu Manuan. Manu sak mini kandangnya sak piro dah. Ini kota, bukan sembarang kota. Cakep. Cakep, ngono bu kok iso nonton aku ae. Sampeyan kate ngelamuti aku ta, Bu? Ini kota bukan sembarang kota. Cakep. Hanya Gus Miftah yang membuat aku mencinta. Naik kuda ke kota Bandung. Cakep. Hei, kamu Nada, maaf Gus Miftah nggak nyambung. Mikir. Kok mesti lho? Gumun aku. Dari apa ini langsung sigap tanggap ngono lho. Tapi lek bendina iki ya kene metu kluke. Bangsa bendina metu kluke. Ke Surabaya beli paku. Ya, cakep. Katanya kamu tadi cinta aku. Awak mulai, ibu-ibu ini ibu-ibu mesak lho. Lek kok pripun? Sepuh-sepuh mbok kon cakep, mbok kon semangat mesakne Bu Topik. Ya apa mau? Aku barian langsung cakep. So sweet. So sweet. Karo piye? Karo so sweet. Iki udah sepuh-sepuh. Makan keripik, ketiban paku. Cakep. Bu Taufik, abahmu mambu. Ayune Bu Taufik. Insyaallah. Kuwi nom-nomane kaya Marsanda lho. Insyaallah. Sekarang marhaban. Wah, saestu. Padahal kalau muga-muga lek sawape beliau ngantek sepuh awake dhewe sok mben. Amin. Bu Taufik umurnya berapa? 73. Subhanallah. Masih normal pendengarannya, Bu? Kalau melihat orang cakep gini masih nafsu enggak? Oh, hitung belum telu loh. Kenapa Bu? Seperti anak saya sendiri. Seperti anak saya sendiri. Oleh seperti anak saya sendiri. Berarti bar pengajian oleh warisan. Warisannya manuk. Nah kalau kita ngomong soal salat sebagai sebuah kebutuhan, coba gini. Ini yang sering saya lihat ya. Bapak-bapak ketika Jumatan itu. Kenapa bapak-bapak itu kalau Jumatan sering datangnya telat? Karena menganggap Jumatan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Makanya berangkat Jumatan biasanya nunggu komat datang. Iya. Aras-arasan. Sementing gugur kewajiban. Sehingga sholat Jumatnya itu tidak memberikan dampak kesolehan sama sekali. Demikian juga dengan sholat. Jadi kalau kita berpikir sholat hanya merupakan sebagai sebuah kewajiban tanpa melihat sebagai sebuah kebutuhan,
Seringkali dia menjalankan sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Sehingga esensi dari sholat itu tidak mengena. Padahal tujuan sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah, sekarang jawabannya begini. Kenapa kok banyak orang sholat masih berbuat maksiat? Berarti kemungkinan dia melaksanakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan dari sholat. Padahal sholat itu menjamin seseorang baik. Wong inna sholata tanha anil fasya wal mungkar kok. Nah, kalau dia sudah sholat kok dia belum baik, jelas. Karena dia menganggap sholat sebagai problem. Apa buktinya sholat itu sebagai sebuah problem? Adzan maghrib, adzan duhur, ibu-ibu manuan sedang bekerja kan, krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban Ibu Taufik? Adzan menang. Tapi enggak, Bah. Tapi insya Allah ibu-ibu jamaah ini kalau di manuan ada adzan seumpama nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung geruduk. Geruduk nang masjid. Nang mall. Ya ngomongi kancane, iki lho maghriban wae nindake salat maghrib. Jadi kalau saya sering ditanya itu, Gus, orang khusyuk dalam sholat itu dimulai dari apa? Apakah dari takbiratul ihram? Ora. Orang khusyuk di dalam sholat itu adalah bagaimana dia merespon adzan. Kalau mendengar adzan itu sebagai sebuah panggilan dari Allah, kita mendengar panggilan adzan itu dengan enjoy, happy, sholatnya pasti khusyuk. Tapi kalau mendengar adzan saja sudah susah, mana bisa kamu khusyuk? Kita itu kan senang dengar adzan cuma sekali. Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi mergo bukone. Makanya kultum maghrib Gus Miftah di JTV itu laris. Bukan karena cinta dengan kultumnya. Mawon ya, Pak. Mergo adzan maghrib lebih dhisik daripada TV Jakarta. Sehingga apa ya? Kita belum menikmati loh. Kan begini ya, kita itu kalau menikmati sesuatu, mau kelihatan durasinya panjang seperti apapun, tapi rasanya pendek. Tapi kalau kita tidak menikmati sesuatu, mau pendek sekalipun rasanya panjang. Sama dengan ibu-ibu manuan itu. Kalau ngobrol sama suami tetangga betah gitu. Kalau sama suaminya sendiri, ya lah pandang minggat tak ono apa kesuwen. Nah, kuncinya apa? Ketika menganggap sholat sebagai sebuah kebutuhan, kuncinya menikmati. Coba kalau kita sedang menikmati musik itu, mau musiknya panjang kayak apapun, rasanya pendek. Yang namanya orang cinta itu kan bahagia. Jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau sedih namanya, mohon maaf, jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih, jatuh tempo. Nangis. Kayak nyicil nih kubu. Dulu menang kok sing sedih JTV. Kenapa? Jatuh tempo bayar awakmu itu. Tenar rasa tuku goreng. Buatan ya, anak tampang nggih wadah nanas. Alhamdulillah setiap kali episode pasti lunas. Masya Allah. Lunasnya kapan? Kapan, Pak? Kapan? Awakmu cerita ngono, betapa iki mek tinggal. Ki batine omong apa tuh gitu. Ya enggak, beliaunya juga mendengarkan kok. Lah ya kancane respon. Iya. Kapan-kapan lunas ya. Alhamdulillah. Insyaallah sok nakmu dilunasi. Amin. Bar poso tahun ngarep. Lho. Lah kedawan pan poso. Nah, kemudian yang perlu diketahui adalah bahwa manfaat dan buah dari ibadah yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Bukan kepada yang lain. Jadi kok konsepnya itu bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Contoh begini, kita kan butuh makan, butuh minum, Bu. Makanya kalau kita butuh, pasti akan mendekati makanan dan minuman itu, betul kan, Bu? Betul. Bukan makanan yang mendekati kita, tapi kita yang mendekati makanan. Lah sama halnya, kita itu dengan Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita menyembah Allah itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah tidak kita sembah juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Tapi kita menyembah Allah akan menambah kemuliaan kita. Kita menjauh dari Allah akan membuat kita hina. Kan begitu pemahamannya. Nah, orang yang beribadah itu yang mendapatkan kebaikan siapa? Ya kita.
Maka dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba itu cinta ketemu dengan aku, maka aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqa'i, dan tatkala hamba itu benci ketemu dengan aku, fa karihtu liqa'ahu. Aku juga benci ketemu dengan hambaku. Siapakah orang yang benci ketemu dengan Allah? Yaitu yang ketika mendengar adzan tidak respon. Diajak ke masjid kakean alasan, itu kan diajak pengajian kakean sambat dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang enggan untuk ketemu dengan Allah. Allah itu siap untuk ditemui dengan siapapun. Allah siap untuk ketemu dengan siapapun. Tapi kadang-kadang kita nggak siap ketemu dengan Allah. Oh no, yang alasannya. Bahkan seringkali kita menganggap Allah itu seperti ambulan. Ripon itu Pak? Hanya dicari saat butuh saja. Ya Allah. Kamu katakan sama Bu Taufik, Bu Taufik, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Mesem Kalau keluduk beda. Bu Taufik, aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet. Ambiar. Jadi kamu segonya, dia kucingnya, ini karetnya. Loh karet. Loh, jepret ini. Kowe ngerti, ngopo bakul angkringan ke lak bungkus sego kucing kok pakai karet? Ya kesannya rapat. Ora. Simple. Ora. Fusian. Ora. Lan apa? Nggih jogo-jogo lak sego kucingnya kurang pedes. Lah kok saged jepret ke cangkeme. Siji niku sing kloro karo nggih tombo mata. Kok iso? Sawayah mripate loro kan kari ngebok tetes nggih. Aten picek matang. Lah kuwi jenenge tombo teko mata lunga. Oh. Tombo teko mata lunga. Sing sitok nggo jepret, sing sitok ditetes nih. Apa buktinya moto teko tombo lunga? Apa buktinya bahwa yang mendapatkan kebaikan itu ibadah itu dari ibadah itu kebaikannya untuk kepada kita? Nanti kita akan bahas surat An-Naml ayat 40 setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini, Abah akan menjawab tentunya di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah, atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung.
Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ayo dulur, tambah barokah. Pun imsak. Pun imsak. Oh, ternyata HP-ne ibuke. HP-ne ibuke. Insyaallah, mergo ibune HP-ne adan insyaallah mlebu surga. Amin. HP-ne. HP-ne. Pun pesan ibu, pun ngerti mawon, betul apa. Iso mateni. Wis bar iki aku syuting perang-perang ton diganggu karo suara HP iki mriki kan. Aduh, makanya biar nggak ribet itu tadi, bengong ambek ibune ya kan. Waene sahur wetenge sok sebah. Nah. Makanya langsung aja minum yang namanya Proma Herbal. Dengan bahan herbal berkualitas untuk Gangguan lambung. Wetengku langsung sebah ya. Diganggu suara HP. Barang murup rasa mateni. Bingung ini nutuli. Dek iki yo kleru kok. Suara WA barang muni tungling ngono to. Halo. Ada WA lho kok iso. Halo. Tapi ibuke gaul lho. Wis apa sing duwe TikTok iki. Kita jamaah goyang pargo iki. Ibu kagungan TikTok? Gadah, Bu. Oh. Gadah. Kagungan apa? Facebook? Facebook. IG Bu. IG. MRC Bu, MRC. Oh, aku ngerti duwene apa? Apa? Micet. Jessica. Lah ibu mboten gadah, sing gadah niku kula. 300 meter. Oh, ketok sing masang gon ya awakmu ndak. Aku ki lak mung bangsa-bangsa pengalaman ngono kuwi ngerti, tapi aku ora tau duwe aplikasi nih. Mbak aku ndelok. Sami mawon. Mulai mboten ate bang wong anak kula iku omongi ya. Ya karena kan dawuh abae, "Le, Duk, bocah cilik iki kudu diawasi karena sekarang tuh amal jariah juga pengaruh dari HP. Dunia digital tuh sekarang tuh kejem kadang-kadang lek ora tanpa pengawasan orang tua bocah cilik sekolah iku rusak terpengaruh. Betul. Mereka dong ngoten. Lah kula kapanane bar nderekke abae niku kula wangsul jam 2 malam niku lho kok kula tingali teng kamare anak kula. Lamune peteng ngoten teng HP-ne teng jaba kula rungokne ten swara. Ngoten Pak. Apa? Anak kula. Akhire kula dobrak duwe. Apane? Lawange. Oh wis ana lawange ta? Enek ning dhuwur lawange dhuwur lho. Ya enek lawange jan iki wong karambol iki. Di HP-ne kula ngoten Pak. Lah kok kula delok ngeten to. Mati kuwi anakku aku ngono, Pak. Lah kok delokane iki video porno. Aku kan pegel. Tidur aku. Kamu itu sebagai generasi bangsa nontonnya seperti ini ya. Tidur aku yo. Kula ngoten. Akhirnya sekolah gawa mlebu teng kamar. HP-ne jalukan. Tak jaluk tak gawa teng kamarku. Langsung dihapus. Hapus piye tak delok neh apik tiba ya. Ngawur ae. Ya dihapus. Jenenge Siska jenenge Siska. Ya dihapus usah. Saya tak simpen, ya tak kirimi ya aku ya. Mah.
Malah biasanya sih gitu. orang yang kebanyakan nonton seperti itu gampang stroke biasanya. Nah. Kalau apa sok dek wingi ya. Tapi gara-gara video-video ini saya baru paham. Paham apa, Pak? Tidak hanya gajah yang meninggalkan gading. Nah, terus? Gisel juga. Gisel. Alah, butuh efek guyu kayak paham-paham. Alah, yuk. Senyumnya membawa tawa. Kok tawa? Iya. Membawa tanya. Ya bener sih membawa tawa. Maksudnya bangun. Apa bukti bahwa kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri? Allah berfirman dalam surat An-Naml, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhan Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ya berarti apa? Sholat itu kita lakukan sebagai sebuah kebutuhan karena rasa syukur kita kepada Allah. Ngerumangsani kita itu tidak bisa berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Allah. Coba kalau kita mau hitung-hitungan, Bu. Anda mau ibadah 24 jam sehari seumur hidup. Umpamanya Bu Taufik umurnya 73 tahun. Seandainya usia 73 tahun setiap hari Bu Taufik sholat awan bengi sore, itu tidak mampu membayar kenikmatan yang diberikan oleh Allah. 73 tahun. Padahal Kanjeng Nabi dawuh akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wah, berarti Bu Taufik terlalu banyak bonus dia. Masya Allah. Keren loh. 73 tahun mati loh. Semoga Bu Taufik panjang umur. Amin. Sak donya mati Bu Taufik urip dhewe. Kamu kan sing bopong sinten Loh, sehat loh sih An. Belum masih kuat makan daging apa-apa loh itu. Milo. Oh iya itu kelihatan masih bisa daging kambing, Bu. Masih. Daging sapi bisa, daging mentah. Daging mentah. Loh itu loh suki-suki jepang apa itu kan juga mentah toh. Ya. Tekei loh. Sami. Bakaran. Ibu kula nggih ngoten. Am daging kambing ya kuat. Sapi kuat. Sing ora kuat itu tuku. Kere. Tapi daging sapi doyan. Doyan. Mateng? Doyan. Kalau entah? Moh. Gombal nek digoreng. Doyan. Wah, berarti luwih parah iki. Lah ngopo? Gombal barang doyan. Nah, begitupun jika seluruh manusia kufur. Kalau sampai kita tidak syukur lawannya kufur, tidak beribadah kepada Allah, kemudian menelantarkan perintah-perintahnya, melanggar larangan-larangannya, maka hal itu juga membahayakan bagi dirinya. Bagi Allah nggak ada kemadharatan. Penyembahku karepmu, tetapi kemadharatan itu bahayanya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Demikian yang disampaikan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 108 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Jadi ketika kita beribadah yang mendapatkan kebaikan kita. Ketika kita meninggalkan ibadah yang mendapatkan madarat juga kita. Maka tadi saya bilang, kowe sholat orang nambah kamuliaane Allah, kowe ninggalke sholat ya orang ngurangi kamuliaane Allah. Ini menunjukkan bahwa yang butuh itu kita bukan Allah. Allah gak butuh disembah kok. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang tujuan pokok kita diciptakan itu apa? Ya untuk ibadah. Minal jinnati wan nas, baik manusia maupun baik jin maupun manusia. Baik jin maupun jun. Sama posisinya itu. Jin dan jun. Jin dan jun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun. Jin dan Bu Taufik. Nah makanya kan ada perdebatan, setan itu sebenarnya setan apa manusia sih? Lah setan itu jenisnya juga ada dua. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan jun. Cara mengatasinya juga beda. Kalau digoda setan dalam bentuk jin gampang. Bacakan ayat kursi. Nah, jinnya Melayu. Tapi kalau digoda setan dalam bentuk manusia, jangan bacakan ayat kursi. Caranya ambil kursinya, lempar kepalanya. Lagian lah digoda setan, langsung dibaca ke ayat kursi, salah. Salah. Kan biasanya itu mau takonin dhisik. Lho pripun?
Islam apa non-Islam? Oh, non-Islam kok waca ayat kursi. Ora wedi setane. Apa kuwi? Aja meneh kok setan. Wong kewan wae sing agamane enek wae ana kok. Apa? Manuk. Kok iso? Agamane apa? Islam. Kok iso? Sing mana Islam kok? Emprit. Emprit apa? Emprit kaji. Lho ana sing Kristen. Napa? Manuk gereja. Ketoke jenengan niku wis pantes tenggene manukan ngriku. Manuk gereja gaweane sapa ning masjid. Lho, Iya. saged Deloken ki lho. Iya. Malah Pak Haji atau ning masjid. Ora ana tulisan burung gereja dilarang masuk, ora ana. Malah Pak Haji atau ning masjid. Ya maklum wong hajingan. Hajingan. Ya berarti kalau kita nggak mau ke masjid untuk sholat kita kalah sama burung gereja. Kayak saya kemarin pengajian di Gresik itu. Wah, kalau masjid kita tuh malam dikunci, Kiai. Kenapa? Takut ada maling masuk. Saya bilang, kalau ada maling masuk masjid saya malah bersyukur. Kenapa? Malingnya gelem ning masjid mau sawak murah. Masa kalah karo maling. Padha karo dulu kejadian viral di medsos. Ada anjing masuk masjid. Orang marah-marah, kurang ajar anjingnya. Itu bukan salahnya anjing. Itu pukulan telak untuk kita. Asu gelem ning masjid kok mosok klitik ora. Berarti kowe kalah karo asu. Kowe ngomong asu harus nyawang aku. Waduh iki. Yo ngono. Berarti ade termasuk dagelan. Assalamualaikum. Nah, bagi orang yang kemudian menjaga sholat waktunya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Masalus sholawatil khamsi kamasali naharin jarin Homrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin." Salat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Jadi kalau kita sholat itu kayak orang sholat, kita sholat itu kayak orang mandi. Berarti apa? Badan kita senantiasa terjaga dengan kebersihan dan kesuciannya. Nah, kalau kita kemudian nggak mau sholat, sama halnya kita nggak mau mandi. Makanya saya sering bilang, orang berbuat baik belum bisa sholat, sama orang sholat belum bisa berbuat baik. Mana yang harus diprioritaskan? Sholat, walaupun belum bisa berbuat baik. Orang sholat belum bisa berbuat baik itu seperti orang telanjang. Pakai celana nggak pakai ikat pinggang. Aman sih, tapi nyok-nyok melotrok. Tapi kalau orang berbuat baik, dia belum sholat, seperti orang telanjang. Pakai ikat pinggang, tapi dia tidak pakai celana. Gondal, gandul, ditutul, pite. Ada nggak orang pakai ikat pinggang nggak pakai celana? Ada. Siapa? Jaran. Jaran itu pakai pelana nggak pakai celana. Jadi kalau Anda bisa sholat, kalau Anda bisa berbuat baik tapi belum sholat, berarti kelasnya koyo jaran. Ibu-ibu para jaran rahimakumullah. Bukan ding. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung.
Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Proma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sekarang saatnya ibu-ibu bertanya dalam segmen apa? Segmen Kamu Nanya. Susi kayak ayan lagu. Gak apa-apa, khusus sampean tok diperbolehkan. Ini saya mendekati lebaran kok saya rada ngak. Katanya datane telas. Katanya THR mudun-mudun. Jo samar nanti abai bagi-bagi THR. Masya Allah. Tapi 2 tahun lagi. Silakan dari sini, Ibu siapa yang mau tanya? Ibu. Oh, katanya anak Ibu Taufik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Gus. Namamu siapa? Nama saya Mahfiro. Mahfiro. Malam ampunan. Berarti mbiyen ki wong tuane pas gawe ampun. Wis gak kuat ampun. Ampun. Mahfiro. Piye roh? Gus, misalnya kita sekarang sudah insaf, kita ingin perbaiki diri, ingin benar-benar menghamba kepada Allah, kemudian kita ingin mengganti sholat kita yang terdahulu yang bolong-bolong itu bagaimana Gus? Kalau puasa kan bisa qadha, apakah sholat bisa kita gantikan dengan amalan yang lain atau bagaimana? Terima kasih. Ya, soal kodok sholat ketika dulu belum sholat. Saya juga banyak kasus itu, teman-teman mbak-mbak yang saya asuh di lokalisasi di klub malam, yang dulu mereka betul-betul hidupnya jahiliyah. Gak pernah kenal sholat selama-lamanya kan. Jadi mereka maksiat toh. Jadi tahapan saya ke mereka itu gampang Bu. Yang pertama, ketika mereka bermaksiat sama sekali, saya bilang sama mereka, cukuplah bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Maksudnya apa? Jangan sampai dia sudah bermaksiat, hatinya kehilangan Tuhan. Jadi jangan sampai hatinya ini lepas dari Allah. Artinya apa? Kalau di dalamnya itu masih ada Allah, qalbun mu'min baitullah, ini ada potensi kebaikan. Sehingga kemudian saya hanya memaksimalkan potensi kebaikan dan hidayah yang ada di dalam hatinya. Begitu mereka sudah tertarik dengan kajian saya ajak sholat. Walaupun belum bisa meninggalkan maksiat. Istilah kerennya STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Kalau ini STMJ, sholatnya terus maghfirahnya jalan. Iya. Kemudian yang lama-lama apa? Akhirnya mereka sholat, tapi itu belum bisa meninggalkan maksiat. Jadi malam masih melayani tamu, subuh sholat. Nanti siang sholat, malam melayani tamu lagi. Wah, pokoknya terus-terusan seperti itu. Itu namanya amar ma'ruf, nyambi mungkar. Nyambi. Tapi akhirnya mereka malu. Malunya apa? Satu saat ada tamu tanya, apa fungsi pengajian bersama Gus Miftah? Ada mbak PSK angkat tangan, saya mau cerita nih, apa fungsinya pengajian sama Gus Miftah? Saya kemarin terima tamu sebelum adzan subuh, ini Mbak Begenggek yang bilang. Saya terima tamu, saya masuk kamar adzan subuh, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om pending dulu ya Om. Kemudian tamunya tanya, kenapa pending? Nggak enak Om, sedang adzan subuh. Coba, orang mau bermaksiat dengan adzan subuh merasa nggak enak. Emangnya kenapa? Nggak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Wah, akhirnya tamunya, oke berhenti dulu. Begitu selesai adzan, sudah Mbak kamu saya bayar komplit, nggak usah diteruskan. Loh kenapa Om? Aku ya jamaah Gus Miftah. Berarti kabeh jamaah. Jadi antara tamu dengan mbaknya sama-sama jamaahnya Gus Miftah. Lah, begitu mereka sudah mulai menikmati sholat, mereka akan lupa dengan maksiat. Kenapa mereka menikmati maksiat? Karena mereka meninggalkan sholat. Sebaliknya ketika mereka sudah menikmati sholat, mereka akan meninggalkan maksiat. Nah, bagaimana cara mengkodoknya? Sholat yang ditinggalkan, dikodok ketika sudah tobat, boleh. Terus kemudian ditambahi dengan sholat-sholat sunnah, bagus. Ikutilah keburukanmu dengan kebaikanmu.
Jadi bertahap saja. Kalau sudah nyaman, menikmati, itulah yang dimaksud dengan innas sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Jadi dia sudah terlalu menikmati sholat sehingga lupa dengan maksiat. Sama halnya orang terlalu menikmati maksiat, dia melupakan sholat. Kan begitu. Ya sini. Monggo Bu, panjenengan nggih. Anu. Pakai mic. Bu. Assalamualaikum. Oh. Gus, bukan Bu. Gus. Anu Bu, aman grogi Bu. Kamu grogi ya. Pakai mic. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih lah. Kayaknya ibunya sudah lama nggak pegang mic kayaknya. Iya. Saya Purnama. Siapa namanya? Ibu Purnama. Purnama. Bulan Purnama. Jalan bebek. Saya mengenal seseorang, dia itu hamil di luar nikah. Yang menghamili tidak tanggung jawab, tapi kemudian menikah dengan orang lain. Yang ingin saya tanyakan, siapakah yang wajib menafkahi anak hasil jinah jika ibu kandungnya meninggal, bapak sambungnya juga meninggal. Jadi bagaimana solusinya? Lah anak ini ku sakniki teng pundi? Iki kurang ajar, iki kurang ajar. Metenge karo kluthuk, rabine karo klitik. Ndelala anake lahir, mbokne mati, bapak sambunge mati. Ya sing gawe kok tanggung jawab kok repot men. Niki enten pilihane kok, Mbak. Apa pilihane? A. Bapak sambungnya juga meninggal. Siapakah yang akan menambung? A. Lamidi. Kaya kowis gitu. Tuh, kok B. Tukang syuting. C Gus Miftah kok tak tunggu. Lah nek sinten iki? Sing bener di A B apa C ini? Jadi ini juga miris ya. Mirisnya begini, di Jawa Timur itu anak SMA yang hamil di luar nikah itu tinggi. Kayak kemarin berita paling viral itu di Ponorogo. Anak SMA banyak yang kemudian LKMD. Napa Pak? Lamar kari meteng dhisik. Atau bahasa kerennya MBA. MBA. Married by accident. Nah, jadi meteng dhisik baru rapi. Sehingga ini menjadi masalah. Masalah-masalah yang timbul seumpamanya soal hak kewalian. Kalau seandainya lahirnya anak perempuan, maka bapak itu yang menghamili di luar nikah itu, dia tidak bisa menjadi wali. Tidak bisa menjadi wali, Bu. Ya, tidak bisa menjadi wali. Tapi kemarin yang menarik saya bilang begini, ketika saya pengajian di Jombang kemarin. Hampir 90% orang yang hamil di luar nikah, itu malah nggak pernah merasakan sakit. Digawe gampang, Bu, metenge. Lahir juga digawe gampang, sakitnya enggak. Beda dengan orang yang hamil melalui pernikahan yang sah. Dibuat sakit, nelongso, ngidam. Ya kan Bu, melahirkan taruhannya nyawa. Kadang-kadang yang di luar nikah itu malah gampang banget. Panglahirnya juga gampang. Watuk metu dhewe ini bisa jadi seperti itu. Ya termasuk niki mula ora rata. Saya ditanya, kenapa kok seperti itu Gus? Karena Allah mencabut kenikmatan seorang ibu hamil di luar nikah. Jadi dia, padahal kalau perempuan yang menikah dari hasil pernikahan yang sah, itu nyuwun sewu semuanya berpahala. Semuanya berpahala, rasa sakitnya saja berpahala. Begitu dia melahirkan kok ibu meninggal, surga tanpa hisab. Anaknya meninggal akan menjadi penolong ibunya. Tapi orang-orang yang hamil di luar nikah itu subhanallah, semuanya digawe gampang oleh Allah. Seolah-olah Allah pengen menunjukkannya, wis tak entekke nikmatmu untuk kamu. Digawe gampang semuanya. Kenapa? Sudah nggak ada berpahala lagi. Lah kalau seperti itu kasusnya seperti apa? Yang nafkahi ya tetap yang gawe toh Bu. Apalagi bapak sambungnya mati. Ya siapa lagi kalau nggak mau ditelantarkan? Tapi ingat ya, saya paling tidak setuju dengan istilah anak zina. Yang salah itu kan perbuatan ibunya, orang tuanya, bukan perbuatan anaknya. Wong anak erang ngrasake kepenak kok diarani anak haram. Saya paling gak suka ini anak haram ini, waduh. Yang haram itu perbuatan orang tuanya, bukan anaknya. Kalau bayi itu suci, karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Yang salah perbuatan orang tuanya. Makanya anakmu dijaga Bu. Lah wong anak iki anak kok rabi tenanan ning hotel berbintang mas kawine larang. Ngono. Weh, kelon ora meteng-meteng. Bahasan bocah SMA ning pinggir lapangan dadi. Anak itu jenenge Muhammad Ronaldo. Artinya apa? Ya gue mau anak bal-balan gimana. Ini kan terusane Bah kira.
Akhirnya anak yang lahir sekarang sudah besar dan diberi nama Joklutuk. Iku kula dhewe belakang. Wah, jane jenengmu Jojo Kluthuk. Lah sinten? Diganti Bram. Lah kok iso? Mergo gawene mbiyen Brame-rame. Ora berame-rame yo, Salome. Satu lubang rame-rame. Macam-macam wae lho. Ini kita mbiyen asline jenenge ora Jokluthuk. Napa? Sukarlan. Napa niku? Asu nglekar ning dalan. Akhirnya asune. Halah kok asune. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, yuk sama-sama kita jadikan sholat ini sebagai sebuah kebutuhan. Sehingga kita melaksanakan sholat dengan penuh rasa senang, bahagia, happy. Bukan sebagai sebuah beban. Dan saya yakin sholat ini akan menyelamatkan kita. Amin. Amin, amin, amin. Kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghodin an adai fardhi syahri Ramadana hadi sanati imanan wahtisaban fardholillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi Ibu yang sudah hadir di studio. Terima kasih untuk para pemirsa. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk Novotel Samator Surabaya Timur 4-star Hotel That Makes Every Moment Matter. Dan juga terima kasih kepada Pertamina Energizing You. Insya Allah besok kita masih tetap berjumpa dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh